Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Velasfa Asufan, NIM 4301020137 dari kelas 2E Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari tugas saya mengenai ujian akhir semester genap tahun pelajaran 2021 dalam mata kuliah fikih. Dalam video ini saya ingin menerangkan mengenai zakat online. Sebelum melanjutkan materi, saya ingin memberikan tata cara pembayaran zakat online melalui video yang telah saya praktekkan. Silakan disimak. Baik, langsung saja di sini saya ingin mencoba untuk mempraktekkan cara membayar zakat secara online. Di sini saya ingin membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Sebenarnya itu website atau aplikasi tentang pembayaran zakat secara online itu banyak sekali. Tapi saya ingin mencoba untuk mempraktekkan di Basnas. Nah, kemudian kita klik bayar zakat. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk di laman Basnasnya. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, di sini ada pilih jenis dana. Jadi, dalam proses pembayaran online ini itu tidak hanya zakat saja, tetapi ada kurban, infak, sedekah, dan fidyah. Kemudian saya memilih zakat karena materi yang saya bawakan adalah zakat. Kemudian di sini sebenarnya itu ada 3 zakat, yaitu zakat penghasilan, zakat mal, serta zakat fitrah. Tapi karena ini sudah bukan bulan Ramadan dan bukan waktunya untuk membayar zakat fitrah, di sini tertulis hanya 2, yaitu zakat penghasilan dan zakat mal. Kita pilih zakat mal. Nah, kemudian masukkan nominal. Karena ini hanya sebagai contoh, saya ingin menuliskan nominal Rp1.000. Nah, tapi perlu diingat, sebelum memasukkan nominal atau melakukan pembayaran zakat, lebih baik itu dihitung terlebih dahulu hartanya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perhitungan zakat mal. Kemudian di sini lengkapi data di bawah ini, ada sapaan, nama lengkap, nomor handphone, email. Nah, ini diisi terlebih dahulu. Kita contohkan sebagai ibu. Kemudian nama lengkap, kita klik. Lalu nomor handphone dan email. Nah, setelah sudah terisi semua, lalu lanjut ke pembayaran. Metode pembayaran. Silahkan pilih salah satu metode pembayaran. Nah, di sini ada banyak sekali metode pembayarannya, yaitu ada online payment menggunakan pembayaran saldo digital, ada over the counter, pembayaran di kasir dengan kode pembayaran, kemudian bill payment, ada virtual account, kartu kredit, dan PayPal. Nah, sebagai contoh saya ingin mempraktekkan proses pembayaran melalui online payment, yaitu Shopee. Nah, setelah mengeklik metode pembayaran, lalu nanti akan ditunjukkan di bawah halaman, yaitu ada niat atau pernyataan bahwa muzaki itu ingin berzakat. Nah, ini termasuk pernyataan secara tertulis, yaitu niat dari mengeluarkan zakat mal. Nawaitu an ukhrija zakat mali fardholillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat hartaku fardu karena Allah Ta'ala. Nah, di sini itu ada niat dari bahasa Arabnya, ada niat melalui tulisan bahasa Latinnya juga, kemudian ada artinya. Nah, kemudian langsung kita klik bayar. Setelah itu nanti sedang diproses. Nah, lalu di sini ada rincian belanjanya. Diperlihatkan lagi identitas dan rincian dananya. Kemudian setelah itu kita klik lanjut. Nah, lalu karena ini hanya sebuah contoh praktek, jadi saya tidak benar-benar ingin membayar zakat mal. Lalu di sini bisa setelah itu nanti apabila kalian ingin membayar melalui Shopee, nanti bisa langsung klik bayar dengan Shopee. Nah, nanti itu langsung diberi petunjuk tentang proses selanjutnya itu bagaimana. Dan ini mudah sekali. Di setiap metodenya itu pasti ada petunjuknya. Jadi
yang belum pernah melakukan zakat online juga pasti akan dipermudah melalui petunjuk-petunjuk dari Basnas. Nah, itu tadi adalah proses pembayaran zakat online melalui Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Setelah menyimak video tadi, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai zakat. Nah, zakat sendiri itu secara istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Islam sendiri ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Untuk dalil tentang zakat itu ada banyak, tetapi saya hanya ingin menjelaskan tentang 2 dalil zakat. Yang pertama dari dalil Quran Surat At-Taubah ayat 103, dan yang kedua adalah dari hadis riwayat Al-Khatib dari Ibnu Mas'ud. Untuk Quran Surat At-Taubah, dalilnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Hudza mina amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kemudian untuk hadis sendiri, saya mengambil dari hadis riwayat Al-Khatib yang bunyinya, Hashinu amwalakum bizzakah. Rawahul Khatib an Ibnu Mas'ud. Yang artinya, bentengilah dan suburkanlah hartamu itu dengan zakat. Hadis riwayat Al-Khatib dari Ibnu Mas'ud. Kemudian untuk macam-macam zakat sendiri, zakat itu ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah atau zakat jiwa merupakan zakat yang berarti suci. Fitrah itu artinya suci, yang memiliki tujuan untuk menyucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Jadi zakat ini dibayarkan ketika orang-orang yang telah bersyarat untuk berzakat itu setelah memenuhi puasa Ramadan sebelum Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Jadi bisa dikatakan itu perolehannya itu melalui cara yang halal. Kemudian di sini jenis hartanya itu ada emas, perak, kemudian ada ternak, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan zakat di Indonesia itu pelaksanaan zakat dilakukan secara langsung atau tatap muka oleh seorang muzaki atau orang yang memberi zakat, dan mustahik atau orang yang menerima zakat atau amil zakat sebagai wakil yang menerima zakat. Kemudian untuk prosesnya, seorang muzaki itu nanti akan membaca niat yang seperti tadi di video yang saya praktekkan tadi. Kemudian dilanjutkan dengan doa dari mustahik ataupun amil zakat. Lalu setelahnya muzaki dan penerima itu melakukan ijab qabul yang diteruskan dengan bersalaman. Nah, ijab qabul di sini itu hanya untuk pengalihan hak milik ya. Kemudian teknologi, kemudian bagaimana sih dengan perkembangan teknologi dan adanya COVID-19 ini sebagai pandemi yang ada di seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan zakat online, sah atau tidak? Nah, karena sedang pandemi COVID-19, jadi tidak diperbolehkan untuk bertatap muka. Jadi bagaimana sih dengan zakat online? Di sini saya ingin menjelaskan tentang hukum zakat online. Zakat secara online itu boleh dan tetap sah, karena ijab qabul dan bersalaman itu bukan termasuk syarat sah dan rukun dalam berzakat. Jadi di sini ijab qabul dan bersalaman itu hanya sebagai pengalihan hak milik dari zakat itu dari muzaki ke mustahik. Nah, unsur terpenting dalam zakat sendiri itu adalah pemberi zakat, harta zakat, dan penerima zakat. Selain itu, meskipun ini hal yang tidak harus dalam pembayaran zakat, tetapi ada pernyataan zakat dan doa menerima zakat. Nah, tadi di video yang saya praktekkan tadi itu juga ada pernyataan yang tertulis, yaitu niatnya. Niat itu termasuk pernyataan zakat. Kemudian bagaimana pendapat para ulama? Nah, di sini saya mengambil 2 pendapat dari ulama, yaitu Syekh Yusuf Al-Qardawi
yang menyebutkan bahwa seorang pemberi zakat itu tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang diberikan adalah zakat. Diambil dari Fiqhu Zakat. Kemudian dari Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa ijab kabul dan bersalaman itu sebagai tanda alih hak milik zakat dari muzaki ke mustahik adalah sunnah. Jadi apabila tidak ada ijab kabul dan bersalaman itu juga tetap sah, karena itu merupakan sunnah dan tidak wajib dilakukan. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai zakat online. Kesimpulannya, zakat online itu tetap boleh dan tetap sah dilakukan, karena hukum itu ada untuk kemaslahatan umat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.